Renungan Pagi menjadi Putra dan Putri Allah oleh Ellen G. White, 20 Desember 2021. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah hakim yang adil bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi masing-masing kami, agar hidup setia menurut akan kehendak-Mu. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Ibu Gladys Torondek. Kepada Ibu Gladys kami persilahkan. Shalom, selamat pagi. Renungan hari ini 20 Desember 2021 berjudul Segala Bangsa Dihimpunkan dalam Penghakiman. Ayat inti terdapat di dalam Matius 25 ayat 32 yang berbunyi, lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Pemandangan penghakiman itu akan terjadi di hadapan segala bangsa. Karena pada penghakiman ini, pemerintahan Allah akan dibenarkan, dan hukumannya akan berdiri tegak sebagai suci dan adil dan benar. Pada waktu itu, setiap perkara akan diputuskan, dan hukuman akan dijatuhkan atas semuanya. Dosa tidak akan tampak menarik lagi pada saat itu, melainkan dosa itu akan tampak dalam segala kengerian yang dahsyat. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya. Setiap perbuatan kecil dan besar harus dibawa ke dalam pengakuan. Apa yang tadinya dianggap perkara kecil akan terlihat di sini sebagaimana adanya. 2 peser uang janda miskin itu akan diakui. Secangkir air minum yang diberikan itu, penjara yang dilawat, orang lapar yang diberi makan, masing-masing akan membawa upahnya. Dan juga kewajiban yang tidak diselesaikan, perbuatan mementingkan diri tidak akan dilupakan. Dalam pengadilan terbuka sekeliling takhta Allah, akan tampaklah suatu hal yang berbeda sekali dibandingkan ketika hal itu dilakukan. Akan tampaklah bahwa segala kesenangan dan pemanjaan yang mementingkan diri ini telah membuat manusia itu menjadi orang yang mengasihi keplesiran daripada mengasihi Allah. Tetapi tidak perlu bagi seseorang tertipu, dan kita pun tidak akan tertipu jika kita telah mengambil pendirian kita sepenuhnya dengan Kristus untuk mengikut Dia melalui hal yang buruk, demikian juga dalam melalui hal yang baik. Tabiat yang kita nyatakan sekarang ini sedang menentukan nasib kita di kemudian hari. Kebahagiaan surga akan ditemui oleh penyesuaian diri kepada kehendak Allah, dan jika manusia menjadi anggota keluarga kerajaan di surga, itu karena surga telah memulainya dengan mereka di bumi ini. Orang-orang saleh akan membawa setiap anugerah, setiap kesanggupan yang indah dan disucikan ke dalam istana surga dan menukarkan bumi demi surga. Allah mengenal siapakah orang yang setia dan benar dalam kerajaannya di bumi ini.
dan orang-orang yang melakukan kehendaknya di atas bumi sama seperti di dalam surga akan dijadikan anggota keluarga kerajaan yang di atas. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Ibu Gladys. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi, saudaraku dalam Tuhan. Renungan pagi hari ini mengabarkan tentang adanya penghakiman. Siapakah yang akan menjadi hakim? The Review and Herald September 20 tahun 1898 paragraf 10 berkata, Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada Anak. Yang menjadi hakim kita adalah Anak Allah, yaitu Yesus Kristus. Kemudian, apakah yang Yesus lakukan dalam menghakimi? Kita baca dalam The Review and Herald September 20 tahun 1898 paragraf pertama. Ketika Anak Manusia akan datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat kudus bersama-sama dengan Dia, maka Dia akan duduk di atas tahta kemuliaannya, dan di hadapannya akan dikumpulkan semua bangsa, dan Dia akan memisahkan mereka satu dari yang lain, seperti seorang gembala memisahkan domba-dombanya dari kambing, dan Ia harus menempatkan domba-dombanya di sebelah kanannya, tetapi kambing-kambing di sebelah kirinya. Inilah yang sang hakim lakukan, yaitu memisahkan domba dari kambing-kambing. Hanya ada dua kelas di dalam dunia ini, domba dan kambing, di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Tentang hal ini Roh Nubuat berkata dalam Faith and Works halaman 44 paragraf 1 yang berbunyi, hanya ada dua kelas di bumi, anak-anak Allah yang taat dan yang tidak taat. Nah, dari dua kelas ini, mana yang domba dan mana yang kambing? Roh Nubuat menjelaskan dalam The Review and Herald September 20 tahun 1898 paragraf 5 berbunyi, marilah kita menandai pemisahan yang dibuat antara domba dan kambing dan mendengarkan kata-katanya kepada masing-masing. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Kutipan ini diambil dari Matius 25 ayat 34 sampai 36, dan inilah penjelasan sang hakim tentang mereka yang di sebelah kanannya. Mereka inilah yang menerima keselamatan. Artinya, mereka inilah yang taat. Mereka-mereka inilah yang disebut domba. Sementara yang di kiri, yaitu para kambing, adalah orang-orang yang tidak taat, dan kehidupan mereka 180 derajat berbeda dengan yang di sebelah kanan. Pertanyaannya adalah, bagaimana caranya agar kita berada di sebelah kanan, yaitu menjadi para domba yang adalah umat-umat Allah yang taat atau penurut? Roh Nubuat melanjutkan penjelasannya dalam The Review and Herald September 20 tahun 1898 paragraf 8. Berkata, ketika umat Allah mengenakan jubah putih dan dimahkotai sebagai rakyat sejati kerajaannya, mereka yang tidak setia akan melihat ketidakkonsistenan persatuan mereka dengan orang-orang yang setia untuk menghormati dan mengagungkan hukum Allah yang telah mereka didik sendiri untuk diabaikan. Mereka yang setia ini tentunya umat yang penurut, yaitu menuruti hukum Allah, dan ciri khas mereka adalah mengenakan jubah putih. Karenanya, mereka yang tidak setia atau tidak penurut tidak memiliki jubah putih. Mereka inilah yang di sebelah kiri. Karenanya untuk kita dapat berada di sebelah kanan, yaitu menjadi para domba, kita harus memiliki atau mengenakan jubah putih tersebut. Apakah jubah putih itu? Itu adalah jubah kebenaran Kristus. Roh Nubuat berkata dalam suratnya nomor 68 tahun 1895 paragraf 7.
berbunyi, Yesus akan memandang pemenang dengan senang hati dan akan berkata, Aku telah menebusnya, aku telah menutupi dia dengan jubah kebenaran, dia akan berjalan dengan aku dalam pakaian putih karena dia layak. Jelas bahwa jubah putih itu adalah jubah kebenaran Kristus, dan sebagaimana yang sudah kita pelajari bahwa jubah kebenaran Kristus itu adalah karakternya yang sempurna. Sebab Yesus menuruti hukum Bapanya dengan sempurna, dan hukum Bapanya tersebut adalah salinan karakter Bapanya. Nah, bagaimana caranya untuk kita dapat memiliki karakter Kristus? Counsels for the Church halaman 56 paragraf 4 menjelaskan, mereka harus memiliki kasih karunia-Nya, Roh Kristus, untuk membantu kelemahan mereka, atau mereka tidak dapat membentuk karakter Kristen. Yesus senang kita datang kepadanya sebagaimana kita ada, berdosa, tak berdaya, kebergantungan. Untuk dapat memiliki karakter Kristus atau disebut juga karakter Kristen, kita harus memiliki Roh Kristus. Itulah kasih karunia Kristus bagi kita. Karenanya ada hubungan antara Roh Kristus dengan jubah kebenaran Kristus. Roh Nubuat melanjutkan penjelasannya dalam The Review and Herald Desember 3 tahun 1908 paragraf 10. Berkata, kecuali mereka percaya pada kebenaran Kristus sebagai satu-satunya jaminan mereka, kecuali mereka meniru karakternya, bekerja dalam rohnya, mereka telanjang. Mereka tidak mengenakan jubah kebenaran. Karenanya, saudaraku dalam Tuhan, untuk kita dapat berada di sebelah kanan dan menerima keselamatan adalah dengan menerima Roh Kristus dalam hati kita. Sebab bila tidak, itu sama dengan telanjang. Sebab dengan memiliki Roh Kristus dalam hidup kita, bekerja dalam hati kita, itulah wujud jubah kebenaran Kristus dalam hidup kita. Karena oleh kehadiran Roh Kristus itulah karakter kita diubahkan menjadi serupa dengan Yesus. Kita menjadi para dombanya yang ada di sebelah kanannya dan layak untuk menerima keselamatan. Kiranya ini menjadi pembaharuan bagi masing-masing kita, karena waktunya semakin singkat. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat yang penting sekali bagi kami pada pagi hari ini. Yesus akan menghakimi seluruh bangsa. Hanya ada dua kelas di dunia ini, kambing dan domba. Kambing sebelah kiri, domba sebelah kanan. Dan rahasia untuk menjadi umat-umat yang selamat adalah untuk berada di sebelah kanan, menjadi para domba. Dan untuk dapat menjadi para domba, rahasianya adalah memiliki Roh Kristus dalam hati ini, mengenakan jubah kebenarannya, menjadi serupa dengan Kristus dalam karakter. Kiranya ini menjadi sukacita dan pembaharuan, agar kami setiap hari, setiap saat, mengundang akan kehadiran Kristus dalam hidup ini, karena waktunya semakin singkat, Yesus segera datang. Beserta kami ya Bapa sepanjang hari ini, kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.